Artinya di sini ada kebalikan. Kinerjanya semakin bagus, tapi harga sahamnya semakin turun. Saat ini juga sudah menunjukkan bahwa Astra International ini oversold. Kita lihat di sini sudah menyentuh level 35. Kemudian untuk stokastik juga sudah di bawah 20. Nah, ini menunjukkan bahwa Astra International sebentar lagi akan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Ini pertemuan kita yang kedua di tahun baru 2024. Kali ini kita akan membahas saham-saham yang sangat menarik di tahun 2024. Untuk investor dan para calon investor, tahun 2024 ini sepertinya tahun yang sangat menarik. Karena sebenarnya banyak sekali saham-saham yang bagus, big cap, blue chip, yang harganya sangat murah. Jadi valuasinya sangat murah. Kenapa? Karena tahun 2023 kenaikan indeks walaupun bursa bullish itu sebenarnya didominasi oleh saham-saham baru, jadi saham-saham ekonomi hijau, saham-saham ekonomi baru ya seperti Goto, kemudian Aman, yang terakhir yang sangat brand dan cuan. Jadi saham-saham yang tradisional bagus seperti Telkom, Indofood, Astra Internasional itu tidak dilirik investor. Nah, ini merupakan kesempatan yang bagus untuk kita. Nah, pagi ini atau kali ini saya akan mengulas mengenai saham Astra Internasional. Astra Internasional ini sangat menarik rekan-rekan sekalian. Jadi akan saya lihat dari sisi fundamental maupun dari sisi teknikal. Baik, saya akan share screen bagaimana secara fundamental ya, walaupun sederhana ini, tapi kita bisa lihat nanti apakah uh, saham ini cukup murah. Nah, jadi saham Astra Internasional ini, rekan-rekan, kalau kita lihat di sini ya yang garis merah itu EPS-nya, jadi earning per share-nya dari Astra. Kemudian yang hitam itu revenue-nya ya dari tahun ke tahun, saya ambil dari tahun 2017. Kemudian yang naik turun warna biru itu adalah harganya, harga sahamnya. Kalau kita lihat dari revenue selama berapa tahun ini ya, 2, 3, 4, 5, 6 tahun belakang, Astra ini tumbuh, trennya tumbuh pendapatannya. Jadi karena uh, ini perusahaan besar ya dan terus tumbuh kalau kita lihat dari revenue. Kemudian dari earning per share-nya, jadi laba yang dialokasikan per saham itu juga cenderung meningkat. Jadi kalau kita lihat di sini tahun 2017 350, di tahun ini kita lihat sampai kuartal ketiga ya, jadi September itu hampir 700. Jadi dalam 6 tahun itu hampir 2 kali. Tapi coba kita lihat harganya. Nah, kalau kita lihat di ini sekitar April 2017, harganya masih di harga itu kita lihat di kanan. Jadi lebih dari 8.000, 8.000, 9 ribuan sini. Kalau kita garis ini 9 ribuan. Tapi akhir tahun ini harganya tinggal 5.620. Artinya di sini ada kebalikan. Kinerjanya semakin bagus,
kemudian valuasinya juga semakin bagus, kinerja perusahaannya semakin baik, kinerja sahamnya semakin bagus, tapi harga sahamnya semakin turun. Merupakan peluang yang sangat baik buat kita karena Astra ini perusahaan yang sangat besar dan tentu dengan uh, analisis seperti ini kita jadi lihat bagaimana besarnya peluang kita ya untuk mengambil Astra ini sebagai uh, investasi. Kemudian kalau kita lihat pernya, jadi kita lihat valuasinya, rekan-rekan sekalian, itu juga semakin baik. Jadi kalau kita lihat ini prediksinya, ini sebenarnya masih prediksi akhir tahun 6,59 kali. Nah ini tumbuh terus, jadi dari 2017 kali, kemudian 2020 itu 11 kali, 2023 ini yang sekarang terjadi realnya itu 8,79 kali. Tapi di akhir tahun ini, karena laporan keuangannya belum turun, tapi prediksinya adalah 6,59 kali. Nah, kalau kita lihat perusahaan blue chip ya, yang tradisional dari dulu perusahaan bagus, yang bisnisnya juga bagus, merambah ke banyak sektor, ini jarang yang kita bisa temukan di bawah 10 pernya. Tapi Astra ini akhir tahun ini adalah atau awal tahun 2024 ini hanya 6,59 kali. Nah ini para investor, calon investor yang ingin uh, me, menambah alokasi investasi atau sedang mencari-cari saham yang kira-kira layak untuk dijadikan investasi jangka menengah dan jangka panjang, ini bisa dipertimbangkan. Ini bukan kita menyuruh, tapi ini bisa dipertimbangkan karena memang sangat menarik. Nah ini dari sisi uh, fundamental. Jadi dari sisi fundamental sangat bagus rekan-rekan sekali. Karena perusahaan ini akan makin murah kalau kita lihat. Uh, Trennya itu harganya semakin, valuasinya semakin murah. Tapi harga sahamnya juga masih sangat. Nah, bagaimana dari sisi teknikal? Coba kita lihat. Karena dari sisi fundamental itu kadang perusahaan sudah sangat murah, valuasinya sangat rendah, tapi tetap turun. Kenapa? Nah, secara teknikal itu harus dilihat juga. Jadi kemungkinan dia akan turun sampai seberapa, kemudian kalau naik sampai seberapa itu dapat dilihat dari sisi teknikal. Baik, saya akan stop screen dan akan uh, men-share terkait teknikalnya seperti. Nah ini rekan-rekan sekalian, saya menggunakan chart dari Stockbit ya. Stockbit ini memakai chartnya TradingView juga, jadi sangat lengkap, sangat powerful. Nah, saya menggunakan dua indikator untuk membantu mengidentifikasi apakah uh, baik, saya akan share screen. Nah, ini rekan-rekan sekalian secara teknikal kita pakai time frame mingguan ya. Kita pakai chart dari Stockbit. Nah, Stockbit ini memakai chart dari TradingView juga. Jadi fiturnya sangat lengkap. Kita lihat saya menggunakan paling nggak tiga indikator untuk melihat apakah satu perusahaan ini dalam jangka panjang atau satu emiten ini akan
tetap turun atau sudah mulai akan naik. Nah, ini ada beberapa indikator. Nah, di sini saya lihat yang sangat menarik rekan-rekan semua. Kita lihat ada dua indikator momentum ini ya, stokastik, dan uh, Relative Strength Index atau RSI. Nah, ini saya gunakan dua-duanya. Ini untuk mengidentifikasi. Kita lihat bahwa ketika dua indikator itu menyatakan jenuh jual, misalnya di sini, di sekitar Desember tahun 2022, jenuh jual, dia akan naik, mulai naik, naik sampai bulan April, sekitar bulan April, kemudian Juni, kemudian Juli turun lagi. Nah, ini kelihatan bahwa kalau dua indikator ini uh, menunjukkan oversold, jadi sudah di bawah garis ini. Kalau Astra ini sepertinya 35 itu sudah oversold. Jadi ketika dia nyentuh RSI 35, kemudian untuk stokastik di bawah 20, itu saham akan rebound. Nah, ini selalu terulang. Jadi dari tahun 2021, kemudian awal tahun 2022, awal tahun 2023, ini tahun 2021 ya, awal tahun 2023, ini menunjukkan seperti itu. Nah, saat ini juga sudah menunjukkan bahwa Astra Internasional ini oversold. Kita lihat di sini sudah menyentuh uh, level 35. Kemudian untuk stokastik juga sudah di bawah 20. Nah, ini menunjukkan bahwa Astra Internasional sebentar lagi akan naik. Yang indikator yang lain adalah kalau kita lihat di sini, ini sudah ada divergensi ya, divergens. Jadi di sini kalau kita lihat chart dari Astra ini masih turun, tapi secara stokastik dia sudah naik. Ini satu indikator juga bahwa eh, Astra ini sebentar lagi akan. Indikator yang lain lagi, ini ada satu lagi, kita lihat di sini ada seperti siklus tahunan. Kalau kita lihat ya, dalam 2 tahun terakhir, di awal tahun atau di akhir tahun, Astra itu menunjukkan eh, posisi harga yang paling rendah. Kita lihat di sini, awal tahun 2023. Kemudian di 2022 juga seperti itu, tapi 2022 mungkin agak ditarik sedikit ya, sekitar September. Jadi di sini memang ada siklus. Nah, nanti kemudian ditarik lagi itu di awal tahun 2020. Nah, ini ada semacam siklus tahunan. Jadi yang ini bisa kita manfaatkan untuk mengambil keuntungan kalau memang kita ingin misalnya mengganti nanti dengan saham yang lebih berpotensi atau kita ingin memang memanfaatkan swing. Jadi kita misalnya nanti kita jual di harga sekitar 7.000, kemudian kita tunggu lagi sampai Astra ini turun di sekitar 5.000. Nah, ini kalau kita lihat siklusnya itu selalu terjadi. Jadi itu bisa kita manfaatkan. Selain itu, Astra Internasional ini juga dividennya lumayan besar, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat 3 tahun terakhir, itu dividennya di atas 7%. Dan untuk terakhir kemarin itu dividen yield-nya itu di atas 80%. Jadi sebenarnya kalau dividen yield terlalu besar itu uh, menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak akan berkembang lagi. Jadi dia cash cow. Sebenarnya dia diambil duitnya aja karena mungkin para pemegang saham pengendalinya sudah tidak ingin perusahaan itu tumbuh. Jadi hanya akan diambil cashnya. Tapi kalau kita lihat dari uh, tren fundamental tadi, untuk Astra ini masih tumbuh. Jadi perusahaannya tumbuh,
harganya cenderung turun, artinya EPS-nya tiap tahun akan semakin besar, fairnya akan semakin kecil. Nah, ini kalau bursanya bullish, tentu harga sahamnya juga akan meningkat cukup besar untuk menyesuaikan per rata-rata lah di atas 10%. Nah ini rekan-rekan sekalian terkait saham Astra Internasional ini. Jadi, eh, kalau menurut pribadi saya itu merupakan emiten yang sangat menarik di awal tahun ini. Dan ini bukan apa eh, ajakan untuk membeli, tapi ini merupakan analisis yang mungkin bisa menjadi referensi rekan-rekan sekalian untuk menilai apakah saham ini cukup bagus untuk dikoleksi atau tidak. Jadi itu tadi rekan-rekan sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di analisis analisis saham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.